Assalamualaikum YouTube, jumpa kembali bersama saya Hendra Project. Kali ini saya akan bersepeda, tapi saya belum tahu tujuannya kemana guys. Saya rencananya akan ke rumah Ama Haji Obi. Dan inilah simpang Cikalong Wetan nih guys. Oke, kita jalan terus. Di sebelah kanan ini adalah kantor Bapak Camat Cikalong Wetan. Dan saya akan terus ke arah Purwakarta, dan ini saya nyampe di tanjakan Cadas ya guys. Ini sudah masuk ke Kadudampit, dan dari Kadudampit kita belok kanan ke arah Cisomang Barat atau ke arah kantor Cisomang Barat. Nah, dari sini saya akan belok kanan menuju ke Jalan Bulangor nih guys. Karena rumah Ama Haji Obi letaknya di Jalan Bulangor sini nih guys. Oke, di depan sudah sampai tuh yang bentengnya tinggi. Nah, ini saya ngasih bel, itu rumah Ama Haji Obi guys. Kita sengaja mau janjian tadi ya, udah janjian jadi ketemu di sini. Oke, dimasuk aja dulu nih guys ke Ama Haji Obi. Dan Ama Haji Obi pun sudah siap, jadi kita akan atau kami akan pergi ke arah Loseng katanya guys. Nanti dari Loseng belusukan. Nah, ini Pasar Wangun Jaya. Di sebelah kirinya itu ada kantor kepala desanya Wangun Jaya guys. Terus kita akan jalan lagi, di sini sudah masuk ke hampir Ganjarsari ya guys ya. Tapi ini masih wilayah Wangun Jaya. Nanti di depan batas desa antara desa Wangun Jaya dengan Ganjarsari nih guys. Oke, saya akan jalan terus. Dan di sini, di depan sini juga kita sebentar lagi akan masuk ke wilayah Ganjarsari guys. Batas desanya ada di depan. Dan suasananya di sini enak ya guys ya, tidak terlalu banyak kendaraan-kendaraan besar. Dan ya masih asri juga. Di sebelah kiri pesawahan, di sebelah kanan juga ini masih banyak pohon-pohon guys, jadi tidak banyak polusi. Ini ada tadinya mungkin mau dibikin kafe ya, tapi ya karena bekas pandemi jadi sepi guys. Nah, di sebelah kiri nampak pesawahan bertingkat ya guys ya, dari sebelah kiri ini ke bawah dan di depannya ke kanan. Nah, sekarang saya atau kami bertiga ini sudah memasuki wilayah Desa Ganjarsari guys. Di sini namanya daerah Pangsalatan nih guys kalau nggak salah. Nah, ini Pangsalatan. Dan dari sini ke atas itu nanjak antara 5 sampai yang paling beratnya itu di 17% ya guys ya. Jadi nanjaknya lumayan nanjak juga nih guys. Nah, ini enggak seberapa nanjak sih, hanya sekitar 4% saja. Tapi kalau dilihat dari kamera sepertinya tidak nanjak. Ke sebelah kiri itu yaitu mau ke daerah Ereng ya guys ya, dan tembusnya ke daerah Pasir Angin. Tapi kami bersama-sama akan ke daerah Loseng, sananya lagi Cipada. Oke, dan ini kantor desanya Ganjarsari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Ya, di depan kita akan istirahat sejenak guys. Hitung-hitung berhenti. Kalau di kendaraan itu rest areanya para goeser yang tidak di loading itu di sini guys. Ya, inilah rest area kami yang pertama guys. Oke, saya berangkat bertiga guys. Dan saya menggunakan sepeda Trail Ricochet T160 All Pro ya guys ya. Dan di depan ada Dapin. Kalau Ama Haji Obi menggunakan sepedanya XR1 ya, dari pabrikan Polygon. Nah, dari sini saya akan terus ke atas guys. Tapi tadi Dapin memilih jalan pintas, yaitu jalan single track, sedangkan saya dengan Ama Haji Obi menggunakan jalan makadam. Bisa dibayangkan guys, jalan makadam dengan tingkat
nanjak itu 5% sampai 7%, dan jalannya batu-batu begini guys, jadi lumayan capek. Nah di sini juga cukup landai ini. Ini hanya 3% tapi lumayan nanjak guys, berat sekali nih guys. Makanya saya ngos-ngosan seperti ini guys. Dan Dapin pun mungkin ingin istirahat, tapi lumayan jauh ya guys ya ke tempat yang akan kita tuju. Jadi berhenti sejenak saja. Ini tanjakan sekitar 7 atau 8% nih guys ya. Dan kami pun terus berjalan sampai ke Saungseng atau biasa disebut Loseng guys. Nah kalau dari Loseng ke atas terus kita akan sampai di Bukit Senyum ya guys ya, yang biasa orang tuju. Nah sekarang kami melanjutkan kembali perjalanan ini ke Loseng ya guys ya. Dan tanjakan di sini lumayan nanjak lagi guys. Ini kelihatannya tidak begitu nanjak ya, tapi kalau seandainya ke sini ini sangat terasa sekali nanjaknya guys. Dan di cyclocom saya yang merek SOS ini tertulis sampai 6% nih guys tanjakannya, dan itu terlihat loseng. Dan kami pun akan berhenti sejenak di sini guys. Inilah tempat istirahat yang kedua nih guys. Setelah selesai istirahat dan membuang rasa penat dan capek, kami pun melanjutkan kembali perjalanan dengan menyelusuri pajar trek atau trek pajar nih guys. Di sini banyak obstacle yang memang sengaja dibuat oleh Karang Taruna di sini nih guys. Dan lumayan lah kalau di kampung obstacle ini asik juga ya. Jadi walaupun tidak begitu seru seperti obstacle yang ada di bike park, nah ini lumayan lah. Jadi lumayan untuk apa ya, sensasi loncat-loncatan sedikit nih guys. Dan inilah bike parknya Cikalongwetan yang biasa disebut Pajar atau Pasarean Panglejar nih guys. Dan suasananya seperti ini, benar-benar belusukan. Jalannya dipenuhi oleh ilalang dan semak-semak seperti ini nih guys. Jadi jalannya hanya jalan setapak. Dan kalau habis hujan ini lumayan licin ya guys, apalagi di musim hujan. Dan kebetulan cuaca cukup cerah guys, karena pada hari ini bisa dilihat matahari bekerja dengan baik guys. Kalau waktu kemarin mataharinya tidak bekerja dengan sempurna guys. Dan saya sudah kehilangan jejak oleh ama Haji Obi dan Dapin guys, karena tadi mata saya sedikit kelilipan. Nah saya ngambil rute lurus aja, tapi saya juga nggak tahu apakah ama Haji Obi tadi ngambil ke trek 1 ya, atau ke trek yang saya pakai ini ya. Yang jelas nanti juga ketemulah di bawah. Oke guys, kita teruskan lagi perjalanan ini. Dan saya sepertinya beda jalur ya dengan ama Haji Obi. Masalahnya ini ke depan tidak terlihat nih ama Haji Obi. Jadi berada di sebelah kiri saya ama Haji, tuh kan ama Haji Obi terlihat di depan nih guys. Dan itulah Dapin dengan meluncur sangat kencangnya nih guys. Dan saya pun sekarang melanjutkan kembali perjalanan menuju ke arah apa ya, ini masih daerahnya Ganjarsari juga sih. Cuman nanti di depan ada kandang kuda ya, tapi nggak akan ke kandang kudanya sih. Jadi kami akan langsung masuk lagi trek Pajar juga guys. Jadi akan belusukan. Nah dari sini ngambil ke sebelah kanan. Jadi jalannya single track lagi. Dan cukup licin karena beberapa hari yang lalu habis turun hujan. Jadi lumayan guys, tidak begitu licin karena mataharinya sekarang agak sedikit panas. Nah dari sini ngambil ke arah kanan ya.
supaya ada sedikit sensasi belusukannya nih guys. Dan seperti inilah trek Pajar Cikalongwetan nih guys. Ya mungkin sesekali Anda wajib mencobanya nih guys. Nah dari sini saya ngambil arah ke kanan lagi, dan rute ini cukup menantang. Ini turunannya yang paling curam itu di 12% ya, tapi belum. Nanti di depan nih guys, ini masih biasa aja, hanya antara 4-5 gitu aja. Nah di sini agak sedikit nanjak nih, kita harus pedaling sedikit. Dan di sini datar, tapi ke sebelah kanannya curam. Ini kalau dihitung atau dilihat bisa berapa persen ya, saya nggak bisa ngira-ngira. Saya bilang persen itu karena saya lihat di cyclocom saya aja. Tuh bisa dilihat kan sama saudaraku semuanya, tadi tanjakan itu miringnya seperti itu guys. Nah di depan ini nih yang sampai 12% nih turunannya. Nah ini turunan 12% nih guys, tapi kan tidak terlihat turun ya. Yang sudah mencoba ke trek Burangrang ini pasti sudah pernah melewati ini guys. Dan saya akan terus jalan nanti ke arah Bulangor lagi ya guys ya keluarnya. Jadi rutenya dari kandang kuda itu, dari proyek ayam, kita akan belok kiri mengikuti single track lagi guys. Oke, ini masih seputaran desanya Wangunjaya apa, sepertinya udah masuk Wangunjaya. Nah ini sebelah kanan ini udah proyek ayam ini guys, dan jalannya ini baru dikasih batu nih di sini guys, batunya baru. Jadi ini kalau seandainya kurang angin bisa pecah nih bannya nih guys, karena tertekan antara pelek dengan batu ya. Jalan batunya masih baru nih guys. Ini menurun tapi nggak begitu curam, hanya sekitar 5% saja. Dan ini kami tidak menggoes sepeda, speednya di 20 lebih ya. Dan ini lumayan apa ya, dalam bahasa Indonesianya menggelinding gitu ya, jadi tidak usah digoes. Nah seperti ini juga lumayan kencang nih guys, tadi bisa mencapai di 20-an lebih juga. Oke, saya masuk ke single track, dan ini rute yang nantinya akan keluar dari daerah Bulangor, tepatnya persis di sebelah SMK Tanuja Bulangor guys. Untuk rutenya bisa dibilang asik kalau menurut saya, tapi harus ekstra hati-hati ya, karena banyak jalan-jalan yang sudah ngerel, bekas motor-motor cross ya, dan motor-motor pengangkut apa ya, pengangkut kayu ya. Jadi di sini motor dimodifikasi dengan ban semi trail dan biasa membawa kayu yang sudah dipotong-potong guys, ataupun membawa barang-barang yang lainnya. Nah, di sini jalannya berkelok-kelok, kecil, karena habis hujan juga agak sedikit licin kalau direm. Jadi saya tidak berani dekat dengan Dapin ya. Pertama, cepretan tanah dari bannya Dapin juga lumayan ke mata saya, itu lumayan ya guys ya, walaupun pakai kacamata. Tapi seperti tadi saya kelilipan guys. Dan takutnya misalnya Dapin ngerem ngedadak juga nanti sama saya nggak kerem kalau terlalu dekat. Makanya sengaja saya agak jauhan guys. Ya lumayan lah, kecuali di tanjakan seperti ini saya bisa mengikuti ya, karena tidak terlalu kencang nih. Speednya juga paling antara 7 atau 8 saja guys. Beda dengan di jalan datar atau turunan, speednya kadang sampai di 25, 27 guys, dan pokoknya di atas 20 lah. Dan kalau di yang datar seperti ini ya kami pun bisa ya sampai 20 kadang-kadang nih guys, seperti ini nih.
Jadi jalannya walaupun kecil tapi asik nih guys. Cuman seperti saya katakan tadi, harus ekstra hati-hati karena di sini banyak jalan yang rel guys. Dan inilah pohon kopi burangrang itu di sini nih guys. Nih banyak dilihat ya. Sebelah kiri dan kanan di bawah pohon-pohon besar ini ada ditumbuhi tumpang sarinya dengan kopi nih guys. Jadi kalau ada apa namanya yang jual kopi burangrang dari sini guys sebagian ya. Dan ini pohon bambu sampai roboh-roboh gini, mungkin ada angin gede ya guys tuh. Pohon bambunya roboh-roboh. Dan ini lumayan nih guys. Speednya lumayan kencang juga nih. Seperti tadi saya katakan, saya juga nggak berani deket walaupun itu ya dengan dapin. Takutnya ada kagok. Nanti saya nggak bisa ngerem ngedadak karena licin, takutnya kena dapin juga nih. Ya ini ada sedikit trouble, ada ranting yang masuk ke RD nya dapin guys. Hai guys, aduh ama Haji Obi haus nih guys, dan dapin juga sama haus nih guys. Lumayan sih kalau dihitung-hitung, walaupun jaraknya pendek hanya belasan kilometer saja, atau mungkin mendekati angka 25 totalnya, tapi lumayan guys menguras tenaga karena selain jalannya yang turun naik juga rutenya seperti itu tuh guys. Oke, kami lanjutkan kembali perjalanan guys belusukan ini ya guys ya. Dan ini sudah memasuki kawasan desanya Wangunjaya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat guys. Nanti setelah lewat sawah baru kita memasuki kawasan desa Cisomang Barat ya guys ya. Dan sekarang masih di desa Wangunjaya nih guys. Oke, jalannya datar di sini dan di depan akan menurun. Dan inilah detik-detik kita berpisah dengan desa Wangunjaya guys. Nah di sawah ini kita akan memasuki, nah ini perbatasan antara desa Wangunjaya dan ini desa Cisomang Barat guys. Dan sekarang kita sudah di belakangnya sekolah Tanuja guys, atau memasuki kawasan Bulangor. Dan inilah sekolah Tanuja. Sedangkan sekarang ini sudah di kampung Bulangor nih guys. Jadi kami pun akan segera sampai di rumahnya Ama Haji Obi. Dari sini belok kiri, dan di depan rumah Haji Obi sudah terlihat guys. Nah ini kami pun berpisah dan saya langsung melanjutkan perjalanan pulang. Dari rumah Ama Haji Obi sampai ke rumah saya itu kurang lebih sekitar 4 kilo kurang ya, atau 3,5 kilo lebih. Ini simpang Cikalong Wetan dan cuaca masih cerah, lumayan guys. Jadi tidak hujan turun ya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk jalan-jalan goes kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan perjalanan saya ini, silahkan tekan tombol like, dan jika bermanfaat tolong di share ke teman-teman Anda. Saya Endo Project mengucapkan billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.